Apa kabar mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mengkritisi program perbengkelan alat mesin pertanian atau Alsintan karena berpotensi terjadinya penyimpangan anggaran. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menilai alokasi anggaran lebih dari 700 juta rupiah bagi gabungan kelompok tani di tiap desa untuk program perbengkelan Alsintan terlalu besar. Pemerintah cukup memberikan bantuan berupa alat perbaikan Alsintan, bukan bangunan. Komisi 4 DPR RI juga mendorong produsen yang terlibat dalam pemberian bantuan Alsintan memberikan pengetahuan teknik memperbaiki alat pertanian kepada petani. Alat mesin pertanian, penyalur, agen, produsen wajib memberikan after sales service. Kan gitu. Paling tidak memberikan pengetahuan secara teknik kalau rusak ini, maka saya tadi minta setiap provinsi harus ada 2 mobil keliling. Jadi Alsintan tuh kadang-kadang petani rusak sedikit dibiarin lama-lama karatan, kan sayang. Anggota Komisi 4 DPR RI, Slamet, juga meminta program perbengkelan Alsintan dihapus dari program Kementerian Pertanian. Program tersebut seharusnya diberikan pada pemenang tender penyedia permesinan. Ketika perbengkelan ini disiapkan oleh yang pemenang tender dari itu sendiri, dari penyedia permesinan tadi gitu, sehingga kita juga setuju itu ditiadakan karena harusnya tidak ada itu program itu gitu, akan mubadir gitu. Tidak jelas lah potensi untuk kemudian terjadi penyimpangan sangat tinggi. Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI mendorong pemerintah segera membentuk lembaga pengelola investasi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Usai menghadiri diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Andreas Susetio menjelaskan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur mengenai Sovereign Wealth Fund atau SWF sebagai lembaga pengelola investasi atau LPI yang memberikan peluang luas dalam penguasaan investasi Indonesia dengan dana yang berasal dari pemerintah maupun modal asing. Pembentukan LPI ini diharapkan menarik minat SWF asing agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Keterbatasan sumber pembiayaan dari APBN maupun dari sektor pasar uang kita itu bisa kemudian dilengkapi dengan adanya Sovereign Wealth Fund ini atau lembaga pengelola investasi ini. Anggota Balek DPR RI Andreas Susetio menekankan, melalui LPI, dana investasi yang terhimpun dari asing bisa dikelola melalui mekanisme terbuka dan transparan, sehingga mampu memperoleh pembiayaan proyek strategis nasional tanpa melibatkan anggaran APBN. Dikembangkan, jadi dalam pengembangan proyek-proyek strategis, kita akan memanfaatkan dana nanti patungan. Jadi dengan demikian, maka kita dapat memperoleh sumber pembiayaan investasi di luar APBN kita maupun di luar pasar keuangan kita di Indonesia. Mustaqim dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI menghimbau penambahan anggaran bagi Kemenristek BRIN bisa dimaksimalkan untuk mengembangkan vaksin merah putih melalui riset dan kerjasama dengan berbagai lembaga mengingat angka penularan COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Diah Roro mengatakan penambahan anggaran sebagai bentuk dukungan DPR pada pemerintah dalam upaya merealisasikan vaksin COVID-19 di tahun 2021 dapat mempercepat penemuan vaksin virus corona. Kemenristek BRIN didorong berkoordinasi dengan instansi non-kementerian lain dalam menyelesaikan tahapan-tahapan pembuatan vaksin merah putih. Dalam mengembangkan baik itu vaksin melalui skema vaksin merah putih ataupun ada lagi yaitu adalah Task Force Research dan Inovasi khusus untuk penanganan COVID-19. Dan Task Force ini itu menghasilkan produk-produk alat kesehatan. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro mengapresiasi inovasi Kemenristek BRIN
menciptakan dan memproduksi alat kesehatan yang mempunyai standarisasi internasional. Capaian ini merupakan langkah baik dan menunjukkan Indonesia mampu memproduksi kebutuhan penanganan COVID-19 secara mandiri. Kedepannya, Kemenristek BRIN bisa memproduksi alat-alat kesehatan secara massal untuk mengurangi ketergantungan impor. Dalam mengedepankan dan juga memproduksi alat-alat kesehatan yang sifatnya dapat digunakan secara luas di Indonesia. Nah, maka salah satu dorongan kami di Komisi 7 adalah support, ya kan? Kita sangat amat support dengan adanya perkembangan ini dan kita harap bahwa ke depannya produksinya bisa semakin ditingkatkan lagi. Fajar dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari kerjasama anggota IPU untuk kesejahteraan dunia setelah jeda berikut. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyerukan pentingnya semangat gotong royong antar negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Saat peluncuran buku peringatan 130 tahun IPU yang digelar secara virtual, Puan Maharani mengungkapkan, anggota Parlemen Indonesia yang tergabung dalam Interparliamentary Union atau IPU sering mendapat posisi strategis. Puan berharap hal ini berlanjut agar Indonesia bisa terus mendorong dan menyuarakan penyelesaian permasalahan dunia, salah satunya kemerdekaan Palestina. Para legislator Indonesia ikut berkontribusi energi, pemikiran, dan keringat untuk turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia. Termaksud di berbagai acara IPU, Indonesia terus menyuarakan dan mendorong agar Palestina mendapatkan hak-haknya. Sementara Presiden IPU Gabriela Cuevas Baron menyatakan keterwakilan perempuan dalam politik saat ini semakin meningkat dengan semakin tingginya rasio perempuan yang menjadi anggota IPU. Gabriela mengapresiasi Indonesia yang semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan dengan banyaknya perempuan yang telah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan di Indonesia. IPU diharapkan mampu merancang solusi atas permasalahan dunia. And if we try to imagine, if we close our eyes only for a few seconds and try to imagine how was the world 131 years ago, well, maybe a lot of women that are here, we were perhaps cooking at home instead of being able to vote and being voted. Alda Gustari, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polda Jawa Timur dalam menekan kasus penyebaran virus corona dengan membuat program Kampung Tangguh. Saat kunjungan kerja reses ke Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, program Kampung Tangguh yang dicetuskan Kapolda Jawa Timur mampu membuat masyarakat Jawa Timur memiliki kepedulian dan kewaspadaan dalam mencegah penyebaran virus corona di kalangan masyarakat. Program ini diharapkan bisa menjadi contoh atau role model bagi Polda lainnya. Baik itu Kampung Tangguh, Pasar Tangguh, Pesantren Tangguh, Mall Tangguh, Industri Tangguh, Sekolah Tangguh, semualah yang tangguh-tangguh itu menjadi role model di seluruh Polda di Indonesia. Ini mulai diterapkan di beberapa Polda-Polda di Indonesia. Dalam kunjungan kerja reses ini, Komisi 3 DPR RI bersama Polda Jawa Timur memberikan 1.000 paket sembako dan 5.000 masker kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, bantuan ini merupakan tahap awal dari 200.000 masker yang akan dibagikan di Jawa Timur. Masyarakat diharapkan lebih peduli dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Yang langsung turun di bawah, termasuk penggali kubur, ojek online, dan lain-lainnya tadi, teman-teman pekerja dan lain-lainnya, itu kami ingin langsung memberikan sedikit bantuan agar supaya ini menjadi juga bisa bermanfaat bagi mereka yang berhadapan langsung dengan pandemi COVID-19 di bawah. Dari Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 8 DPR RI mendorong adanya peningkatan program perlindungan sosial masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna, sehingga mampu menggerakkan perekonomian sektor real. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan mengatakan, pandemi COVID-19 merupakan tantangan terbesar dalam setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang mengakibatkan banyak perubahan kebijakan sosial dan ekonomi. Berbagai program perlindungan sosial yang telah dicanangkan perlu selalu dievaluasi, tersalurkan tepat sasaran. Berbagai program-program yang dicanangkan itu relatif mendapatkan dukungan yang sangat kuat. Misalnya kita tahu pada saat pandemi ini terkena di Indonesia, maka pemerintah kan membutuhkan dukungan anggaran. Maka dengan cepat pemerintah membuat kebijakan dan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan menambahkan, kinerja penanganan kesehatan harus disertai peningkatan perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, dan bahan pokok. Pemerintah harus memprioritaskan sektor ekonomi mikro dan UMKM karena diyakini mampu mendorong stabilitas perekonomian nasional. Harus dilihat bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi ini juga bagian dari upaya untuk menggerakkan ekonomi pada level mikro gitu, dan harus berasal dari masyarakat yang berada pada level bawah. Hilman dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait guru honorer yang ada di Indonesia. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pariera mengatakan, persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional dan belum ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada DPR RI. Oleh karena itu, Andreas meminta kepada beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan untuk bersinergi dengan kementerian-kementerian lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lintas kementerian, antara Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, BAKN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama secepatnya menyelesaikan persoalan ini gitu. Sehingga ke depan kita tidak punya lagi tenaga yang namanya tenaga kepegawaian, pegawai kita yang non PNS yang hidup dengan standar gaji yang sangat minim. Andreas menegaskan, koordinasi yang dilakukan lintas kementerian tersebut harus lebih intensif, sehingga persoalan data yang masih belum jelas bisa terselesaikan. Selain itu menurutnya, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan juga perlu diperhitungkan. Nah, koordinasi ini harus lebih intensif sehingga dengan demikian masalah data ini bisa selesai. Dengan masalah data ini selesai, masalah rekrutmen untuk merekrut tenaga-tenaga non-PNS menjadi PNS ini menjadi jelas. Nah, kemudian yang berikut adalah hal yang berkaitan dengan ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ila Rahmayati, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi penataan kota kawasan kumuh yang terletak di Kelurahan Bungku Toko dan Petoaha di Kota Kendari. Hal itu sebagai upaya peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, proyek penataan wilayah yang digagas Pemkot Kendari bersama Kementerian PUPR benar-benar telah merubah kawasan ini. Tidak hanya terlihat lebih tertata dan menarik, wilayah ini secara perlahan mulai menjelma menjadi kawasan ekonomi baru. Kita lihat salah satu program Kotaku dari Dirjen Cipta Karya, alhamdulillah itu dan ya dari Kementerian PUPR kita melihat bahwa
Wilayah yang tadinya begitu kumuh, alhamdulillah sudah menampakkan kemajuan, memperlihatkan tingkat kesehatan yang lebih baik, tingkat tatanan kota yang lebih baik. Kita harap ke depan bahwa program-program ini akan bisa lebih banyak lagi kepada daerah-daerah lain yang belum mendapatkan program Kotaku ini. Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI, Suryadi, mengatakan ini merupakan sebuah gagasan besar di mana dulunya kawasan kumuh diubah menjadi kawasan wisata. Konsep ini bisa menjadi percontohan untuk daerah lain. Dengan begitu diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya melihat ada sinergi yang cukup bagus antara pemerintah pusat melalui kepala-kepala balai dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga DPR RI. Sehingga banyak sekali program yang bisa dikerjakan, itu karena adanya kekompakan dari semua elemen yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Apa saja? Dari Sulawesi Tenggara, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 5 Nur Hayati melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Bondowoso bersama mitra kerja komisi guna menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Bondowoso. Anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah menyatakan Kabupaten Bondowoso kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Ia berharap pembangunan infrastruktur dapat terkoneksi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan UMKM dan investasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Bondowoso ini sedikit terisolir dibanding kabupaten-kabupaten lain. Kalau yang lainnya misalnya dilintasi jalan nasional. Kalau yang di selatan di situ ada JLS namanya, jalan lintas selatan yang akan dikembangkan. Nah ini posisi Bondowoso di tengah-tengah. Sehingga kurang dapat perhatian afirmasi dari dana-dana atau program-program APBN. Anggota Komisi 5 DPR RI Syaifuddin menambahkan, APBD yang dimiliki Kabupaten Bondowoso sangat minim. Menurutnya, Bondowoso perlu mendapatkan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Ijen yang menjadi program UNESCO. Syaifuddin berharap pemerintah pusat dapat memberikan APBN untuk pembangunan infrastruktur. Ada beberapa sektor ya, terutama di pariwisata juga. Di sini kan UNESCO juga masuk di kawasan Ijen, itu punya yang namanya wisata kawasan Ijen. Di situ perlu adanya kita untuk membantu infrastruktur dari APBN karena di APBD ini masih sangat-sangat minim anggarannya. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Syamsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong Kementerian Kominfo dapat berkoordinasi dengan pihak provider dalam mempercepat pembangunan akses telekomunikasi di seluruh daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yan Permenas menjelaskan kunjungannya ke Kabupaten Puncak, Papua kali ini bertujuan untuk memastikan pembangunan akses telekomunikasi dan ketersediaan jaringan internet di wilayah tersebut. Yan menilai akses telekomunikasi dan ketersediaan jaringan internet merupakan hal penting bagi pemerataan pembangunan di Indonesia termasuk Papua. Dari rencana pembangunan 9.000 BTS yang direncanakan, ternyata kita mendapatkan dukungan yang sangat signifikan untuk tahun depan. Kurang lebih 3.000 BTS yang akan disebar di seluruh wilayah Papua. Telkom dan Telkomsel serta operator seluler lainnya harus masuk untuk memanfaatkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang ada. Bupati Kabupaten Puncak, Papua, Willem Wandik mengapresiasi kunjungan anggota Komisi 1 Yan Permenas Mandenas yang dinilai dapat membantu percepatan pembangunan akses telekomunikasi di daerah tersebut. Willem Wandik menyayangkan minimnya fasilitas internet dan komunikasi yang disediakan dari provider yang ada saat ini, sementara kebutuhan terus meningkat, terutama dalam masa pandemi virus corona yang seluruh kegiatan menggunakan internet. Kebutuhan utama di setiap daerah atau dimanapun ada, yang pertama itu adalah jalan, penerangan, telekom. Ini tiga ini sangat keterkaitan yang luar biasa ini barang ini. Telekom, air bersih, lampu, apalagi jalan. Dari Papua, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.